Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang prescribing error atau kesalahan dalam resep yang disusun oleh Zainatul Umami, Refki Lintang Pristiana, Feni Rohmawati, Dea Visia Ardana, Mersi Nawangsari, dan Lilis Tianingsih. Ini resepnya. Di sini resepnya sudah terlihat jelas, sudah ada nama dokter, ada SIP, ada alamat praktek dokternya, ada tanggal penulisan resep, ada tanda buka resep, ada nama obat, jumlah obat, ada signatura atau penandaan, ada tanda tangan dokternya, ada nama pasien dan umur pasien. Tujuan dari presentasi ini adalah mahasiswa dapat menganalisis resep secara benar. Yang kedua, mahasiswa dapat memiliki keterampilan dalam prescribing error. Hal yang sering terjadi dalam prescribing error adalah di bagian nama obat, satuan numerik obat yang digunakan, bentuk sediaan yang dimaksud, tidak ada dosis sediaan, tidak ada umur pasien, tidak ada nama dokter, tidak ada SIP dokter, tidak ada tanggal pemberian. Tidak adanya bentuk sediaan ini sangat merugikan pasien. Pemilihan bentuk sediaan ini disesuaikan dengan kondisi pasien. Dosis merupakan bagian yang sangat penting dalam resep. Tidak ada dosis sediaan berpeluang menimbulkan kesalahan oleh transcriber. Hal ini karena beberapa obat memiliki dosis sediaan yang beragam. Pentingnya pencantuman berat badan dalam penulisan resep dikemukakan dalam penelitian Memarimbing yang menyebutkan bahwa berat badan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan dalam perhitungan dosis, khususnya untuk dosis anak. Pencantuman nama dan paraf dokter dalam resep juga merupakan hal yang penting untuk dicantumkan. Jika terjadi kesalahan dalam hal persepan, maka petugas kefarmasian dapat langsung menghubungi dokter yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi terkait dengan terapi obat yang diberikan kepada pasien. Sedangkan pencantuman SIP dalam resep diperlukan untuk menjamin keamanan pasien, bahwa dokter tersebut mempunyai hak dan dilindungi oleh undang-undang untuk memberikan terapi pengobatan kepada pasien. Tadi resep yang pertama itu adalah paracetamol atau bisa kita sebut juga dengan acetaminophen, suatu obat analgesik dan antipiretik yang populer dan digunakan untuk meredakan sakit kepala dan nyeri ringan serta demam. Obat digunakan sebagian besar sebagai obat resep untuk analgesik dan flu. Obat memiliki keamanan bagus pada dosis standar, tetapi mudah terjadi overdosis karena obat muncul pada banyak sediaan obat. Hal ini mendorong terjadinya overdosis baik sengaja maupun tidak disengaja. Dosis yang digunakan dewasa 325 mg sampai 650 mg tiap 4 sampai 6 jam atau 1000 mg tiap 6 sampai 8 jam. Paracetamol biasanya tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan 500 mg, dapat diminum tiap 4 sampai 6 jam sekali untuk meredakan demam. Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, sakit perut bagian atas, gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap, dan feses berwarna pucat. Kontraindikasi, penderita gangguan fungsi hati yang hebat, penderita hipersensitif terhadap obat ini. Perhatian khusus yang harus diperhatikan, pasien penderita dengan penyakit ginjal, gangguan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Dan resep yang kedua itu ada Cefixime, suatu antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri pada telinga, saluran pernafasan, dan saluran kemih. Obat ini menghambat perkembangan bakteri, tetapi tidak dengan virus. Oleh karena itu, Cefixime tidak diperlukan untuk mengobati infeksi virus seperti flu. Antibiotik ini tersedia dalam bentuk Cefixime dalam dosis 100 mg dan 200 mg. Cefixime yang dikonsumsi hanya boleh sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Dosisnya untuk anak-anak dengan berat badan 30 kg atau lebih, 50-100 mg 2 kali sehari. Untuk terinfeksi yang berat, dosis dapat ditingkatkan sampai 200 mg diberikan 2 kali sehari. Aturan pakai, dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, dapat diberikan bersama makanan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Kontraindikasinya, penderita dengan riwayat shock atau hipersensitif terhadap bahan dari obat ini. Efek samping yang ditimbulkan, warna urin menjadi gelap, bagian perut terasa sangat sakit dari biasanya, alami muntah-muntah disertai mual yang berlebihan. Yang selanjutnya itu ada interaksi obat, mengkonsumsi obat lain seperti carbamazepin, warfarin, dan antikoagulan. Prosedur yang digunakan dalam membaca resep, yang pertama yaitu membaca resepnya, apakah resep itu sudah lengkap atau belum. Dan yang kedua, melakukan screening resep yang meliputi screening administratif,
screening farmaseutika, dan screening klinis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.